Halo teman-teman semua, melanjutkan episode sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang pendeklarasian variabel serta pernyataan if, apakah itu if tunggal, if else, atau if else if. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju codingan. Oke, kita akan bahas pembahasan pertama, yaitu bagaimana mendeklarasikan variabel ya. Kita akan membuat M file baru di sini, new script. Oke, saya buat statement seperti ini atau hanya komentar ya, saya buat komentar. Jadi seperti bahasa pemrograman lainnya, dalam mendeklarasikan variabel juga ada aturannya ya. Yang pertama, variabel tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kalau misalnya kita gunakan spasi, misalnya seperti ini suatu kesalahan. Misalnya tes spasi 1 sama dengan 265. Nah, ini suatu kesalahan ya. Harusnya kita gunakan underscore kalau misalnya ada dua kata yang terpisah ya. Nah, seperti ini. Tidak juga boleh menggunakan strip begini juga, atau menggunakan koma, itu nggak bisa juga ya, atau titik koma tidak bisa ya. Jadi harus kalau ada pemisah harus gunakan minimal underscore ya, seperti ini. Variabel tidak boleh menggunakan spasi. Yang kedua, tidak diperkenankan menggunakan sintak atau perintah yang terdapat pada MATLAB. Ya, jadi tidak diperkenankan. Misalnya begini, n sama dengan 76. Nah, ini nggak bisa ya, karena n merupakan perintah. Atau misalnya kita gunakan for. Nah, ini juga nggak bisa ya. Ini suatu kesalahan. Jadi misalnya kalau kita gunakan misalnya nilai, nah ini nggak masalah karena ini bukan sintak atau perintah dari MATLAB ya, seperti itu. Yang ketiga, tidak boleh pendeklarasian variabel diawali dengan angka ya. Misalnya saya buat begini, 4 nilai sama dengan, nah ini tidak diperkenankan ya, ini salah. Yang benar yaitu misalnya nilai 4 atau nilai 5 atau nilai 1 misalnya seperti itu, sama dengan 67. Jadi kesimpulannya, dalam mendeklarasikan variabel itu harus memperhatikan 3 poin penting, yaitu pertama,
tidak diperkenankan variabel menggunakan spasi. Kalau mau dipisah atau ada dua suku kata yang terpisah, maka menggunakan underscore ya, seperti itu. Yang kedua, tidak diperkenankan menggunakan sintak atau perintah yang terdapat pada MATLAB. Misalnya for, and, if, itu tidak diperkenankan ya. Yang ketiga, tidak boleh pendeklarasian variabel diawali dengan angka. Misalnya 4 nilai, 2 A, misalnya tidak seperti itu, tapi yang sebenarnya A2 ya. Juga nilai 1 misalnya seperti itu. Nah, apa perbedaan antara variabel yang dicetak diakhiri titik koma dengan yang tidak? Misalnya seperti ini. A sama dengan 25. Dengan misalnya AB sama dengan 35 titik koma. Yang membedakan, kalau saya cetak A sama dengan 25 tanpa titik koma, maka nilai langsung tercetak. Ya, nilai A-nya langsung tercetak 25 gitu. A sama dengan 25 akan tercetak seperti itu. Tapi kalau baru menetapkan misalnya AB sama dengan 35 titik koma ya, itu menandakan bahwa baru pendeklarasian tetapi tidak langsung tercetak ya, seperti itu ya. Jadi yang membedakan antara yang diakhir dengan titik koma atau yang tidak, itu pada dasarnya pada yang tidak diawali dengan titik koma, bukan diawali, diakhir dengan titik koma, maka nilainya langsung tercetak. Sedangkan yang diakhir dengan titik koma, nilainya tidak langsung tercetak. Yang ini tidak langsung cetak nilai. Nah, sedangkan yang ini nilai langsung tercetak. Nah, ini ya, kita ambil contoh ya, kita lakukan di sini di command window. Misalnya saya masukkan di sini A sama dengan 34. Nah, langsung tercetak A sama dengan 34. Beda dengan begini misalnya. A sama dengan 45 titik koma. Tidak dicetak langsung, tetapi baru ditetapkan ya. Seperti itu. Atau bisa juga penulisannya bersamping. Misalnya A sama dengan 45 titik koma B misalnya sama dengan 25 titik koma. Nah, ini pengertiannya A 45 B 25. Jadi bisa langsung ke samping seperti ini. Nah, ya. Misalnya C sama dengan A kali B. Nah, kalau saya titik koma di sini baru ditetapkan supaya tercetak C. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya tadi langsung seperti ini tanpa titik koma langsung tercetak. Nah, ya. Itu perbedaan antara yang diakhiri titik koma dan yang tidak diakhiri oleh titik koma. Oke, bahasan berikutnya yaitu tentang if ya, atau statement if. Jadi dalam statement if ini dibagi menjadi 3 jenis ya. Pertama if tunggal, if else, dan if else if ya. Seperti itu. Kita akan coba dulu if tunggal itu seperti apa. If tunggal itu suatu statement if yang tidak ada lagi selain itu. Jadi tidak ada lagi else di sana atau apalagi else if ya. Jadi langsung saja misalnya seperti ini. A sama dengan 20 misalnya seperti ini, sama dengan 20. Nah, if misalnya A sama dengan 20. Display saya buat di sini. Oke. N. Nah, seperti ini N, ya udah selesai. Jadi tidak ada lagi di sini else atau apa. Jadi selain dari 20 maka nilainya itu kosong. Kalau 20 maka akan terlihat oke ya. Kita simpan di sini misalnya. Save as. Press if ya, saya ambil yang ini replace saja. Kita jalankan ini.
kita lihat di sini ya, test if oke ya, jelas karena dia 20 ya. Kalau misalnya variabelnya nilainya saya ganti menjadi 40 misalnya, maka dia tidak lagi oke, melainkan nilai kosong. Nah, seperti ini. Test if nggak ada nilai. Kenapa? Karena selain dari 20, maka apapun itu, mau lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya, pasti nilainya kok kosong. Seperti itu ya. Jadi emang harus yang hanya angka 20. Nah, berikutnya bagaimana dengan else ya? Saya buat lagi di sini terpisah. Misalnya nil 1 sama dengan 50 ya di sini. Di sini ada kondisi if nil 1 lebih besar, misalnya sama dengan 50, jangan oke tapi shift di sini. Else nah, seperti ini. Jadi kalau nilainya di atas 50, di atas sama dengan 50 ya, 50 termasuk shift. Kalau selain itu gagal ya. Kita simpan di sini. Test if 2 misalnya. Kita coba shift karena nilai variabelnya tercetak di sini 50. Seandainya saya ganti 30, berarti di bawah ya. Peran gagal ya, seperti itu. Karena 30 di bawah dari 50. Bahasan berikutnya yaitu if else if ya. Misalnya saya buat variabel seperti ini. Q sama dengan, sekarang saya menggunakan string ya. Q sama dengan A misalnya seperti ini. If Q sama dengan A, misalnya dicetak di sini display istimewa. Else if Q sama dengan B, baik. Else if Q sama dengan C, display cukup. Nah, misal saya cukup sampai sini, else kemudian else display salah input. Jadi selain itu berarti salah input, ya seperti itu. Ya, saya simpan di sini, save as 3. Kita jalankan. Cetak istimewa ya. Karena di sini kedudukan Q adalah A. Andai kata saya masukkan A kecil, maka dia salah input. Kenapa demikian? Karena A besar ya,
beda dengan A kecil ya. Jadi selain A besar ya udah semuanya masuk ke salah input. Kalau dia kesesuaian dengan B, misalnya B besar, berarti dia masuk ke baik. Jadi konsep selain itu yaitu yang bukan A, bukan B, atau bukan C ya, seperti itu. Nah, baik ya, seperti itu. Oke, masih menggunakan file test if 3 ya. Kita akan kembangkan bagaimana kalau kita akan menerapkan operator logika. Misalnya AND atau OR ya pada if. Misalnya saya tambahkan begini. Ada penambahan di sini tot jual misalnya. Sama dengan 500.000 misalnya. Kelebihan ya, 500.000 ya. Ya, misalnya kita kondisikan begini. Jika Q itu anggap kualitas, misalnya kualitas A, N tot jual di atas sama dengan ya, 500.000 ya, maka dia displaynya istimewa dan dapat diskon 5%. Nah, 5%. Nah, diskonnya di sini dicetak. Nah, di sini. Display berarti di sini kita buat tot jual dikali 0,05 ya, seperti itu. Berarti di sini ada yang tidak dapat ya. Di sini saya copy aja. Di bawah. Nah, di sini saya kasih misalnya 3%. 0,03. Lalu saya terapkan lagi di sini misalnya display baik dan dapat diskon. Ini misalnya saya kasih 2%. Sedangkan yang C kalau dia di atas, ini juga akan dapat diskon 1%. Nah, kalau yang C dia tidak dapat, hanya cukup, misalnya seperti itu ya.
kita temukan di sini ada error ya, di sini file test3 line 3 katanya kolom 1 ya. Di sini ada penjelasannya, katanya hanya ada satu n is missing the statement my begin here. Begin here maksudnya kok cuman ada satu n. Nah, berarti di sini ada sesuatu yang missing katanya dalam statement ini. Berarti harusnya ada lebih dari n gitu lah. Harusnya ada 2n atau berapa. Nah, apa penyebabnya? Coba kita lihat di sini ya. Sintak apa yang bisa menimbulkan perintah katanya harus lebih dari 1n. Nah, ini terlihat ya. Di sini saya tidak menggunakan else if, tapi if lagi seperti ini. Ya, padahal ini kan maksudnya else if, bukan yang bersarang di sini if-nya ya, masih kelanjutan. Jadi saya lupa menerapkan else. Jadi kita terapkan aja else di sini. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada error seperti itu, kita perhatikan berarti ada kondisi if yang belum ditutup seperti itu, atau kurang n-nya. Juga ada benturan nilai ya. Benturan nilai B di sini lebih besar sama dengan, tapi saya di sini belum mengganti lebih kecil gitu loh. Jadi ada benturan nilai yang kondisinya kok berulang-ulang gitu. Mana jadinya saya mau masuk nih? Apa di 02 atau di 01 gitu. Saya salah menentukan, bukan tot jual tapi to jual di sini saya membuatnya. Kita tambahkan aja sini t. Ya. Jadi ada pesan di sini tadi, ini error ya masih, karena saya menuliskannya di sini tot jual, dia bilang else if. Nah, di sini ada undefined function or variable tot jual katanya. Tidak didefinisikan function atau variable tot jual. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini udah menandakan bahwa tot jual ini tidak didefinisikan. Kenapa? Nah, kita cek aja langsung. Terbukti di sini tadi saya menggunakannya to jual ya, bukan tot jual. Saya tambahkan tot jual seperti ini. Nah, baik, dan dapat diskon 2% yaitu 10.000 ya, seperti itu. Itu jadi bagian bagaimana menganalisa kesalahan-kesalahan ya. Jadi agar nantinya dari kesalahan itu kita belajar banyak gitu loh. Apa sih yang kurang, Jadi sering membaca ini penting sekali ya. Nantinya terlatih gitu loh. Logika kita lebih terasa. Sekarang misalnya kita ganti Q-nya menjadi C ya. Dengan tot jual tetap 500.000. Maka hasilnya harus cukup ya, tanpa ada embel-embel yang lain. Kita run. Ya, cukup. Ya, seperti itu, karena di C ini tidak ada pendefinisian yang lain ya. Kalau dia C, walaupun dia tot jualnya di atas 500 atau di bawah 500 atau 500, tetap dia cukup seperti itu. Yang didefinisikan itu A dan B. Kalau di atas dan di bawah itu hanya A dan B ya. Jadi Q A dan Q B. Nah, sekarang kita akan kembangkan ini dengan menggunakan konsep input ya, seperti itu. Konsep input di sini. Misalnya Q-nya sama dengan input kualitas misalnya A atau B atau C ya. Jadi kualitas itu hanya A, B, C misalnya seperti itu. Nah, lalu sekarang saya terapkan di sini untuk mencari tot jualnya. Tot jualnya dicari dari jumlah pembelian dikali harga barang atau harga satuan. Ya. Misalnya kita bisa tentukan begini ya. Saya buat dulu JMJ-nya dulu, JML sama dengan input. Ya, di sini inputnya jumlah item misalnya. Nah, di sini kita kondisikan misalnya kalau if ya, kondisi Q sama dengan A. Maka saya buat variabel di sini HRG sama dengan, misalnya saya cantumkan
50.000 ya. Else if Q sama dengan B. Saya bikin HRG-nya di sini 40.000. Else hanya dua kondisi di sini. Misalnya juga kita masukkan aja else if di sini ya, supaya siapa tahu nanti kalau salah or masuk dia nilai Q sama dengan C. HRG sama dengan 30.000 misalnya, 35 seperti ini. Baru kita kondisikan else. Sini misalnya display salah input. Yang ini saya tetapkan titik koma, jadi jangan langsung tercetak ya, hanya ditetapkan saja. Oke, kalau yang ini langsung tercetak nanti kalau dia salah input. Nah sekarang di sini tot jualnya ya, tot jual sama dengan JML dikali HRG. Nah yang ininya kita langsung copy aja. Nah, prosedurnya masih menggunakan prosedur ini. Nah, oke, saya simpan. Kualitas misalnya saya masukkan A. Apalagi di sini kita lihat undefined variable A. Jadi salah ini bukan pada sintak ya, melainkan pada inputnya. Cara inputnya itu bukan kualitas A, B, C langsung saya ketik A begini, tapi melainkan harus menggunakan string kutip satu segini. Nah jadi nanti kualitas A saya kutip satu ini langsung jumlah item ya, seperti itu. Saya masukkan misalnya jumlah itemnya 40 ya, terlihat di sini istimewa, jumlah itemnya 40 istimewa dan dapat diskon 5% ya, seperti itu. Akhirnya mendapat diskon 100.000 ya. Nah di sini saya belum menetapkan nilai transaksinya ya, nilai transaksinya belum ditetapkan. Kita tetapkan di sini ya, kita tambahkan saja nilai transaksinya. Saya copy di sini. Ini display tot jual. Tambahkan begini aja. Seperti ini. Oke. Sekarang kita coba lagi ya. Saya masukkan B misalnya, jumlah itemnya misalnya 20. Nah di sini baik dapat diskon 2% yaitu 16 dari total jual
800.000 ya. Jadi 2%-nya yaitu 16.000 seperti itu. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.